Good afternoon everybody. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Selvilia, Ratna Suminar, dan Anissa Ulhasana. And now we will explain about educational supervision. And then will be start from me. Educational supervision, supervisi pendidikan. For the first, understanding of educational supervision atau pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi diambil dari bahasa Inggris, yaitu supervision yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi adalah sebagai bentuk dari bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional, belajar, dan kurikulum di dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah. Pengertian supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar dan khususnya pada belajar. Pengertian supervisi pendidikan menurut para ahli. Menurut Ross L. pada tahun 1980, supervisi yaitu pelayanan kepada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan pengajaran, pembelajaran, dan kurikulum. Menurut Purwanto pada tahun 1987, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Lalu, menurut Bafadal pada tahun 2005, supervisi yaitu suatu layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personel dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Principle of Educational Supervision atau prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Yang pertama, itu ada prinsip fundamental atau prinsip dasar. Setiap pemikiran, sikap, dan tindakan seorang supervisor harus berdasar atau berlandaskan kepada sesuatu yang kokoh, serta dapat dipulangkan kepadanya. Setiap supervisor pendidikan Indonesia harus bersikap konsisten dan konsekuen dalam pengamalan sila-sila Pancasila, murni dan konsuen. Yang kedua ada prinsip praktis. Sesuai prinsip fundamental sebagai pedoman seorang supervisor pendidikan Indonesia, maka dalam pelaksanaan sehari-hari mereka berpedoman pada prinsip positif dan prinsip negatif. Menurut Sahertian, pada tahun 2000, ada 4 prinsip dalam supervisi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip ilmiah, mencakup 3 unsur, yaitu sistematika, dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Objektif, atau data yang dapat dalam observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi, dan menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua, ada prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, prinsip kooperatif, meliputi sebuah staf yang dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama, dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dan yang terakhir, prinsip konstruktif dan kreatif, meliputi membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasananya di mana setiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Menurut Mulyasa, pada tahun 2013, tujuan supervisi pendidikan antara lain yaitu yang pertama, membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan
kepala sekolah dan guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitasnya dan kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merencanakan perbaikan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratif dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. And for the next, akan dijelaskan oleh Ratna Suminar. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu fungsi supervisi pendidikan menurut Mariono. Tahun 2011, penelitian yaitu fungsi yang harus bisa mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Penilaian yaitu fungsi untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan seberapa besar yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu perbaikan, yaitu fungsi sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Yang keempat yaitu pembinaan, merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, 3 jenis supervisi pendidikan menurut Suhardan 2010. Yang pertama itu ada supervisi akademik, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah akademik, yakni hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada supervisi administrasi, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dengan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga ada supervisi lembaga, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek yang berada di sentral madrasah. Selanjutnya, beberapa jenis supervisi pendidikan menurut Sahertian 2008. Yang pertama, supervisi konvensional, yaitu model supervisi yang menganut paham bahwa supervisor sebagai seseorang yang memiliki power untuk menentukan nasib kepala sekolah dan guru. Yang kedua ada supervisi artistik, yaitu model supervisi yang menuntut seseorang supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus berpengetahuan, berketerampilan, dan memiliki sikap arif. Supervisi ilmiah, yaitu supervisi yang dilaksanakan pengawasan atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru. Supervisi klinis, yaitu supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan dari guru yang disampaikan kepada supervisor. Selanjutnya ada pendekatan supervisi menurut Sahertian tahun 2000. Yang pertama, pendekatan direktif atau langsung, cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Yang kedua, ada pendekatan non-direktif atau tidak langsung, cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Yang ketiga, ada pendekatan kolaboratif, cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi satu pendekatan baru. Objek supervisi pendidikan, the object of educational supervision, yaitu objek supervisi pendidikan yang merupakan sasaran dari pelaksanaan supervisi, yakni supervisi bertujuan untuk membina personil dan non-personil. Supervisi kepada personil yang dimaksud sebagai usaha pendidikan diantaranya kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, staf usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Sekian, moderator. Thank you for Ratna Suminar, and for the next will be explained by
Anissa Ulasana. Kepada Anissa dipersilahkan. Baik, I will continue from Ratna Seminar. Next slide, yaitu tipe supervisi pendidikan. Ada 3 macam, yaitu autokratis, di mana autokratis, supervisor yang menjadi penentu segalanya. Yang kedua, demokratis, mementingkan musyawarah mufakat dan bekerja sama atau gotong royong secara kekeluargaan. Yang ketiga, pseudo atau kuasai demokratis. Dalam praktiknya, sering terdapat seorang supervisor yang berbuat seolah-olah demokratis, seperti mengadakan rapat untuk memusyawarahkan sesuatu permasalahan, tetapi dalam rapat tersebut, supervisor berusaha melaksanakan rencananya. Next slide. Tipe supervisi pendidikan. Ada 2 macam. Yang pertama, manipulasi diplomatis, mengarahkan orang untuk disupervisi untuk melaksanakan apa yang dikehendaki supervisor dengan cara muslihat. Yang kedua, laissez-faire, memberikan kebebasan dan keleluasaan kepada orang yang disupervisi untuk melakukan apa yang dianggap mereka baik. Next slide. Manfaat supervisi pendidikan atau benefits of educational supervision. 1. Mampu menemukan kegiatan yang sudah sesuai dengan tujuan. 2. Menemukan kegiatan yang belum sesuai dengan tujuan. 3. Mampu memberikan keterangan tentang apa yang perlu dibenahi terlebih dahulu atau diprioritaskan. 4. Mampu mengetahui petugas-petugas seperti guru-guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, dan penjaga sekolah yang perlu Yang 5, manfaat mengetahui petugas yang perlu diganti. 6. Mampu mengetahui buku-buku yang tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. 7. Mampu mengetahui kelemahan kurikulum. Next slide. Manju kali jadi orang. Langkah-langkah supervisi atau supervision tips. 1. Pertemuan pendahuluan. Pelaksanaan latihan mengajar dan observasi. Mengadakan analisis data, diskusi, memberikan umpan balik. Next slide. Pentingnya pengembangan sumber daya guru dan dengan supervisi. Ada 2 metamafora untuk menggambarkan pentingnya pengembangan sumber daya guru. Pertama, jabatan guru diumpankan dengan sumber air. Sumber air itu harus terus bertambah agar sungai itu dapat mengalirkan air terus-menerus. Bila tidak, maka sumber air itu akan kering. Demikian bila seorang guru tidak pernah membaca informasi baru, tidak menambah ilmu pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, maka ia tidak mungkin memberi ilmu dan pengetahuan dengan cara yang lebih menyegarkan kepada peserta didik. Yang kedua, jabatan guru diumpamakan dengan sebatang pohon buah-buahan. Pohon itu tidak akan berbuah lebat bila akar induk pohon tidak menyerap zat-zat makanan yang berguna bagi pertumbuhan pohon itu. Baik juga dengan jabatan guru yang perlu bertumbuh dan berkembang, baik itu pertumbuhan pribadi guru maupun pertumbuhan profesi guru. Setiap guru perlu menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan profesi merupakan Sekian moderator. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.